Hai hai hai, balik lagi di channel William Movie. Kali ini William Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul The King's Daughter yang dirilis pada tahun 2022. Film yang disutradarai oleh Sean McNamara menceritakan tentang Mary Joseph yang merupakan putri raja. Mary Joseph berusaha untuk melepaskan mermaid yang akan dijadikan tumbal oleh ayahnya agar ayahnya hidup abadi. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah biara di suatu tempat dan kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Mary Joseph. Mary Joseph merupakan anak keturunan raja di tempat itu. Karena suatu alasan, Mary Joseph diasingkan ke biara itu sejak bayi dan diasuh oleh para biarawati yang ada di biara tersebut. She was the king's daughter. Mary Joseph! From a very early age, Lalu kita diperkenalkan dengan Raja Perancis bernama Raja Louis yang merupakan ayah Mary Joseph. Not to mention lonely for me. Sang raja yang berambisi agar bisa hidup abadi, maka sang raja menugaskan seorang kapten bajak laut bernama Yips beserta anak buahnya untuk menangkap mermaid yang ada di kota Atlantis. The question is the king's mortality. This creature could hold the key. and with that, the Sun King commissioned a risky expedition to find the underwater lost city of Ascent to search the far reaches. Para bajak laut itu berhasil menangkap sepasang mermaid. Namun yang mereka bawa hanya mermaid betina saja, sedangkan yang jantan mereka kembalikan ke tempat asalnya. Beralih ke Mary Joseph, kini Mary dibawa ke kerajaan karena sang raja alias ayah Mary akan menjodohkan Mary dengan salah satu putra bangsawan yang ada di kerajaan tersebut. Namun Mary belum mengetahui hal itu. You are leaving us, Marie Joseph. Where am I going? To a lavish and I'd always had the tales of Versailles. Please. Putra bangsawan yang bernama Pierre Lentilla pun datang, orang yang akan dijodohkan dengan Mary. His Majesty's first honor this morning is Pierre Lantier. Your Majesty, let me offer this gift. My father's dearest possession. How I dislike birthday. Sini, Kapten Yips mengurung sang mermaid di kolam buatan mereka, dan sang raja datang ingin melihat mermaid itu. The king built all the... Captain! Bring up the human. Cannot speak to such. She behaves like a human. She's rebellious, she won't eat. Malam harinya, mermaid itu memanggil Mary untuk menemuinya. Suara tersebut hanya bisa didengar oleh Mary, namun tiba-tiba datanglah Kapten Yips. Ask the questions, not you. Now answer me. It called me here. Pagi harinya, Mary sedang menghibur sang raja dengan memainkan musik untuk menyambut pagi hari sang raja. Singkat cerita, diadakanlah pesta di kerajaan untuk merayakan atas kemenangan kerajaan Perancis atas musuh mereka. Di sini, Mary terlihat cantik dan mempesona. Semua mata tertuju kepada Mary. Akhirnya, sang raja mengajak Mary untuk berdansa dengannya. Kini, Mary sering menemui dan mengobrol dengan mermaid yang bakal jadi tumbal. Mary dan mermaid itu saling mengerti bahasa masing-masing. So amazing. The king is the most... Perhaps it's because you're feeding her dead. This place, definitely not water. Beberapa hari kemudian, sang raja mengadakan makan bersama para petinggi kerajaan untuk menyebut keluarga baru Pierre Lentilla yang bakal jadi calon menantunya. I think it's the clever way out. You're a worthless commoner. And you may... Hubungan Mary dan Kapten Yips semakin dekat dan mereka sudah saling menumbuhkan rasa cinta di hati mereka. Lagi asiknya kasmaran, terjadi insiden di mana Mary terjatuh dari kuda dan membuat tangannya patah.
Dokter pribadi sang raja menyarankan agar mengamputasi tangan Mary, namun Mary menolak. Don't let him take my arm. Put her arm back in the sling, Doctor, and review. If we don't act, infection will result in the loss. Majesty. He wants to take my arm. Seolah mengerti apa yang dikatakan sang mermaid, secara diam-diam Kapten Yip membawa Mary ke tempat dikurungnya sang mermaid. She's not well. Mermaid. She wants to help. If anything happens. Di mana sang mermaid akan menyembuhkan tangan Mary yang patah. Dengan kekuatan yang dimiliki sang mermaid, secara ajaib tangan Mary sembuh seketika. Pagi harinya, Mary seperti biasa memainkan musik untuk menyambut pagi hari sang raja. Sang raja dan yang lain terheran-heran, hanya dengan satu malam tangan Mary bisa sembuh total. Hubungan Mary dan Yip semakin jadi, bisa dilihat ketika mereka sedang jalan-jalan di sekitar istana. But out there beyond the horizon where It's amazing. What is it? it's called the temple. Rumor is that Pierre Lintilak dipanggil oleh raja. Kemudian raja menyuruh agar Pierre menikahi putrinya, yang tak lain adalah Mary. Lalu dipanggillah Mary untuk menemui raja. Dan disinilah Mary diberitahu jika dia adalah putri raja. You are the very spirit of your mother. My mother? She left for the convent before I knew she was with child. She died. You're my father. Dan sang raja meminta agar Mary mau menikah dengan Pierre. Tentu saja Mary menolak. Namun karena dipaksa, akhirnya Mary menerima kemauan sang ayah dengan berat hati. Why are you telling me this? Because there are sacrifices. Duke Lantiac, his money. When you I marry, won't. you don't have to agree, child. Majesty. Lagi-lagi, Mary menemui sang mermaid. Dengan kekuatan supernya, Mary diberitahu jika mermaid itu memiliki anak dan keluarga. Jadi, sang mermaid meminta bantuan Mary agar raja mau melepaskan mermaid itu. Hari pernikahan Mary dengan Pierre pun tiba. Hari itu bertepatan dengan gerhana matahari total, di mana sang raja akan menumbalkan sang mermaid untuk kehidupan abadinya. Berkat bantuan sang pastor, Mary bisa keluar dari istana dan menemui Kapten Yips untuk membebaskan sang mermaid. I'm taking the girl to confession. This is a kiss I always thought I'd give to my father. Namun, aksi kabur Mary diketahui oleh dokter pribadi sang raja. Dokter itu pun menemui Kapten Yips dan Mary yang berada di kolam kurungan mermaid. Lalu terjadilah perkelahian antara Kapten Yips dengan dokter itu. Stop them! The creature! Karena Yips tertembak dan jatuh ke kolam, Mary menyuruh sang mermaid untuk membawa Yips pergi dari tempat itu dengan melompati tembok saluran air yang mengarah ke laut. Don't even go! No! Setelah berhasil mengalahkan dokter, Mary pun pergi ke pinggir laut. Sang raja dan yang lainnya mengejar Mary. She was seen, riding off the grounds, Your Majesty. This way to the heart!
Setelah aman, sang mermaid lantas menyembuhkan luka Kapten Yips. You want to see a fish? Mermaids don't exist. Mary yang terpojok mengancam sang raja jika ia akan melompat dari tebing jika sang raja tetap membunuh sang mermaid. Karena sang raja egois, Mary pun melompat dari tebing itu setelah mengetahui jika Kapten Yips dan mermaid berhasil mencapai laut. Musketeers. Come get me. Karena terbentur terlalu keras, Mary pun tak sadarkan diri. Namun dengan cepat, sang mermaid menyembuhkan Mary hingga sang raja pun sadar dan tidak akan berniat membunuh mermaid lagi. Di akhir film, Mary dan Kapten Yips hidup bahagia dan bebas. Close. I can feel it. Dan film pun tamat. Itulah seluruh alur cerita film The King's Daughter. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.